Kamu kenapa sih? Aku nunggu berapa lama? Maaf ya. Gimana sih kamu antar makanan? Supku tumpah semua. Aku kasih rating jelek ya. Maaf ya. Tolong jangan kasih aku rating jelek. Kalau kasih rating jelek, kerjaku hari ini sia-sia. Minta maaf juga percuma. Rating jelek atau ganti uang? Bang, tolonglah. Aku benar-benar nggak punya uang. Hari ini aku sama istriku. Hari pernikahan, mau beliin dia hadiah. Nggak bisa cari duit. Masih mau beliin istri hadiah? Istrimu ikut kamu? Benar-benar apes. Cepat pergi. Siang bolong gini nggak malu. Orang kaya mah bisa aja. Tunggu cewek di dalam. Kok kelihatannya mirip yuan-yuanku ya? Ngapain aku mikir gitu? Nggak mungkin. Pasti salah lihat. Yuan-yuan. Maaf ya. Hari ini pulang telat. Belum makan kan? Makanannya di kulkas. Panasi dan makan sendiri ya. Aku sudah makan. Mama sama Tian-Tian sudah tidur. Kok kamu minum banyak banget? Kamu kemana aja tadi? Hari ini aku temani bos jamuan. Cuma minum sedikit. Sedikit aja. Sayang, ini apa? Kok senang banget? Bahkan kasih aku bunga. Bang Yuyuan, lihat dirimu sekarang. Kayak apa sih? Kamu bahkan hari apa sekarang? Juga lupa kan? Hari apa emang? Bau apa di badanmu? Musim panas gini. Bau keringat semua. Jijik banget. Cepat mandi sana. Hari ini itu hari Anif pernikahan kita. Aku sengaja beli bunga dan hadiah. Tapi kamu malah mabuk. Kamu mikir aku? Jangan marah dong. Tentu aku tahu. Hari ini itu hari Anif pernikahan kita. Aku rencana malam ini habiskan waktu berdua. Kita lama gak mesra. Yuyuan, kenapa ini? Kupikir kenapa? Semuanya gara-gara Tian-Tian. Dia maksa mau es krim. Aku nggak beliin. Dia malah gigit aku. Tian-Tian, sekarang dia bandel banget. Besok akan kuberi pelajaran. Jangan. Dia paling takut kamu marah. Aku sudah nasihati dia. Biar aku lihat lagi. Bagian mana yang terluka? Sayang, kamu sakitkan aku. Udah, jangan bahas itu. Cepat mandi dulu. Besok aku harus bangun pagi. Ayo cepat. Kenapa buru-buru? Katanya kangen aku. Sekarang udah nggak kangen? Aduh, jangan sentuh aku. Bau banget di badan. Aku benar-benar nggak tahan. Ada apa sama Yuan-Yuan hari ini? Biasanya dia nggak pernah kayak gitu ke aku. Apa benar? Dia ada sesuatu yang disembunyikan dari aku? Apa benar seperti kata Pak Leo? Yuan-Yuan selingkuh di belakangku? Apa benar seperti kata Pak Leo? Yuan-Yuan selingkuh di belakangku? Halo Pak Liu. Mas Li ada masalah besar. Kamu cari uang di luar. Kamu belum tahu rumahmu kecolongan kan? Maksudmu apa? Lihat perempuan ini. Itu bukan istrimu. Hari ini aku antar makanan. Pria ini yang buka pintu. Aku lihat sekali lagi. Ternyata di kamar itu istrimu. Ngaco kamu, Yuan nggak mungkin selingkuh. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Kamu tahu sendiri dia ke aku gimana? Kamu juga tahu. Kamu sabar banget sih Mas Li. Sudah jelas kamu diselingkuhin. Nggak sebanding deh demi dia. Istrimu tahu. Kamu lagi nganggur nggak? Orang bisa berubah. Ya sekarang banyak cewek matre. Mungkin istrimu juga. Laki-laki itu kelihatan tajir. Pakai jam puluhan juta. Sudahlah, aku percaya Yuan. Kalau kamu ngomong lagi, aku marah loh. Apa benar kata Pak Liu? Sayang, sudah jam berapa sekarang? Kamu sudah selesai mandi belum? Kamu mau datang atau tidak? Kalau kamu lama lagi, aku tidur duluan ya. Aku sudah lama nunggu kamu. Sayang, tunggu sebentar. Aku segera datang. Tidak mungkin. Yuan-Yuan tidak mungkin. Dia beda dari wanita lain. Kita berdua sudah bersama bertahun-tahun. Semuanya sudah kita lewati. Puntung rokok? Mana mungkin? Mana mungkin ada puntung rokok di rumah?
Aku sudah lama berhenti merokok. Yuan tidak pernah merokok. Ada pria yang pernah datang ke rumah. Kenapa lama sekali? Barusan kamu chat sama siapa? Teman kantor. Shulina, kamu tahu kan? Yuan. Hari ini ada orang lain ke rumah? Tidak ada kok. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Ada apa? Nggak apa-apa, cuma tanya aja. Hari ini waktu pulang kerja, Ibu sama Tian-Tian juga di rumah. Nggak mungkin ada orang lain. Tenang aja. Benar? Tentu saja. Kalau nggak percaya besok pagi, tanya aja Ibu sama Tian-Tian. Pasti kamu tahu nanti. Kamu kenapa sih? Kok curigaan banget? Aduh, bukannya kamu bilang hari ini kita mau habiskan waktu berdua? Ini kenapa sih? Orang bisa berubah. Lihat saja sekarang. Banyak cewek matre. Siapa tahu kakak ipar juga begitu. Puntung rokok. Sikap Yuan hari ini benar-benar aneh. Jangan-jangan dia selingkuh. Puntung rokok. Bang Yuan, kamu sebenarnya ada rahasia apa dariku? Dulu khawatir ibu dan Tian-Tian berbahaya kalau di rumah sendiri. Aku pasang CCTV di depan pintu. Ternyata sekarang kepake juga. Persiapannya benar-benar matang. Bahkan tahu menghapus semua rekaman CCTV. Bang Yuan, kamu ngerti nggak artinya menutupi malah ketahuan? Nggak nyangka selama ini aku tulus ke kamu. Kamu malah main belakang. Bro, kamu harus siap mental. Tebak apa yang aku lihat di kamera lokal? Halo, ayah, cepat pulang. Ada om jahat ganggu mama. Tian-Tian jangan buru-buru, pelan-pelan ceritakan ke ayah apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini om sama mama jemput Tian-Tian pulang bareng. Setelah pulang, om bilang mau main sama mama. Mama suruh Tian-Tian tunggu di luar. Tapi Tian-Tian dengar suara cambuk. Tapi mama bilang, ayo terusin. Om siapa? Tian tak kenal? Om Chan. Dia pernah ke rumah sama mama. Ayah cepat pulang, aku takut. Tian-Tian jangan takut. Tian-Tian jangan panik. Ayah segera pulang. Iya, baik. Bang Yuan bawa laki-laki asing ke rumah. Sangat nakal ya mainnya. Kira aku ini kata jelek? Pikir aku nggak bakal berbuat apa-apa ke kalian? Ayah! Tian-Tian baik ya. Tunggu di kamar dulu. Nanti ayah panggil baru keluar. Oke. Ngajak main di rumah yang seru ya. Biar ku bikin lebih seru. Suami, kamu pulang ya? Kenapa bawa gunting? Oh. Nggak apa-apa. Kamu pasti pusing karena sibuk. Cepat cuci muka dan istirahat. Ada apa? Apa aku pulang terlalu malam? Kenapa stocking ini jadi begini? Baiklah. Ternyata benar aku pulang kemalaman. Ayo, bilang ke aku. Kamu kerja apa? Sampai stocking jadi rusak begini? Suami kamu pikir apa sih? Ini tadi di kantor. Nggak sengaja kesangkut di bangku kantor. Ada paku. Pas aku berdiri, nggak sengaja kesangkut. Terus barang di atas itu, kamu mau jelasin gimana? Aku lagi gendong Tian-Tian. Dia minum susu, tumpah ke bajuku. Kamu kira apa? Li Zhichao, jangan-jangan kamu curiga aku selingkuh? Oke.
Kalau ini gimana penjelasannya? Apa ini juga gara-gara Tian-Tian maksa kamu? Suami, kamu suruh aku lihat apa sih? Nggak ada apa-apa kok di sini. Sayang, hari ini kamu aneh banget. Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Kamu curiga aku selingkuh ya? Jangan kira orang lain nggak tahu. Tian-Tian sudah dengar semuanya. Ngajak orang masuk kamar, terus bikin ribut begitu. Kamu ngomong apa sih? Barusan aku cuma nonton TV kok. Kamu pikir aku percaya? Papa Mama nggak bertengkar kok. Hari ini Tian-Tian mau tidur sama Mama. Tian-Tian baik. Papa Mama nggak bertengkar kok. Malam ini biar Papa Mama peluk Tian-Tian tidur ya. Oke. Sini. Meng Yuyuan, ini belum selesai. Halo Pak Liu. Tentang situs kemarin, sebenarnya apa masalahnya? Hey bro, situs itu anggap aja nggak lihat ya. Kemarin aku kebanyakan minum, jadi agak lepas kontrol. Isi di situs itu. Belum tentu benar juga sih. AI ganti wajah canggih banget sekarang. Siapa tahu itu siapa? Aku kurang mikir soal ini. Paris, video itu nggak dihitung. Terus foto yang kamu ambil, Sebenarnya itu gimana sih? Aduh bro, aku salah. Aku benar-benar salah. Foto itu aku nggak lihat jelas wajahnya. Sebenarnya siapa orang itu nggak yakin juga. Lao Leo, kalau kamu masih teman, jangan main-main kayak gini. Nggak bener deh. Jangan-jangan kamu dibayar sama Meng Yuyuan ya. Kalian berdua kerja sama selingkuhin aku. Cukup bro, udahan dong. Waktu itu aku juga nggak lihat jelas. Yang aku ingat, cewek itu manggil cowok itu untuk mesra-mesraan, kayaknya dia bos. Pak Chen baru ingat, cewek itu panggil dia Pak Chen. Yakin? Yakin soal itu aku yakin. Oke, aku ngerti. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Pak Chen. Hebat juga tuh Pak Chen. Oke, Meng Yuyuan. Aku mau lihat apa yang kamu lakukan di belakang aku. Lembur lagi. Jangan-jangan bohong soal lembur. Pergi sama pria lain lagi. Hey Lina. Ini aku Bro Chow. Aku mau tanya sesuatu ke kamu. Aku baru pulang kerja. Aku nggak bawa kunci. Aku udah telepon Yuan tapi nggak diangkat. Apa kalian lagi lembur di sana? Kalau belum pulang, aku sekalian mampir ambil. Yuan hari ini udah pulang, lumayan lama. Gimana kalau kamu tunggu di depan rumah sebentar? Coba hitung waktunya, kayaknya dia juga sebentar lagi sampai rumah. Ternyata wanita ini memang bohongin aku. Oh ya, Katanya kalian lagi sibuk banget akhir-akhir ini, lembur tiap hari. Enggak tuh, akhir-akhir ini hasil kerjaan jelek. Aku tiap hari jam 5, udah pulang jemput anak. Masa sih? Oh, gimana kabar Pak Chen di tempat kalian? Belakangan ini dia baik-baik saja? Dulu Yuan lumayan sering dibantu dia. Kan sebentar lagi ada hari libur. Mau ajak dia makan bareng? Pak Chen, kita nggak punya bos namanya Chen. Oh, maksudmu klien Yuan yang sekarang ya? Sayang, kok belum tidur juga? Tian-Tian udah tidur belum? Hari ini aku capek banget. Mau istirahat yang benar. Sayang, kenapa bisnis di kantor kamu sekarang sibuk banget? Lembur tiap hari. Sudah aku bilang, kalau nggak kuat kerja, resign aja. Biar aku yang nafkahin kamu. Mana bisa begitu? Kita masih punya orang tua dan anak. Aku harus bantu kamu. Sedikit susah nggak apa-apa. Kayaknya kamu nggak mau resign. Ada alasan lain ya? Suamiku, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura. Kamu kira aku bodoh? Mau nindas orang baik ya? Malam ini sebenarnya, kamu kemana? Aku sudah tanya sama Shulina. Dia bilang kamu nggak lembur. Semua yang aku bilang benar. Aku sungguh, karena urusan kerja, aku sibuk kesana kemari buat kamu dan Tian-Tian. Kenapa kamu bisa curiga aku? Lembur? Lembur harus minum alkohol? Meng Yuyuan, lihat dirimu sekarang.
Masih kayak ibu nggak? Orang-orang bakal ngetawain aku. Kok kamu bisa ngomong gitu? Sudah, lupakan. Aku jujur sama kamu. Malam ini, aku temani atasan kami, bicara soal kerjaan. Jadi minum sedikit karena urusan kantor. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa telepon, tanya ke atasan kami. Cek langsung sama dia. Serius? Acara kantor juga bagian dari kerjaan. Aku nggak merasa bersalah. Aku juga nggak bersalah sama keluarga ini. Sama kamu juga nggak. Kamu ngomong gitu ke aku beneran sakit hati. Bertahun-tahun kita hadapi bareng, bisa terus bertahan. Kok kamu ragu sama tulusku? Sudah ketahuan, masih mau bohongin aku. Aktrismu hebat juga. Udah larut begini? Siapa lagi yang kirim pesan ke kamu? Cuma spam, nggak penting. Kalau gitu kasih lihat aku. Kamu curiga sama aku? Oke, cuma SMS doang kan? Ini, lihat aja. Aku bukan curiga kamu. Apa maksudnya ini? Main belakang juga ya? Gimana selain aku? Kamu punya yang lain di luar, sayang? Apa sih maksud kamu, suamiku? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Aku mau lihat. Sayang kamu ini, malam-malam gini, mau apa ke kamu? Sayang, kamu salah paham. Bukan begitu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Cuma rekan kerja. Nama kontak ini aku ubah cuma bercanda. Bukan maksudku begitu. Jadi nggak perlu sembunyi dariku. Kasih aku ponselmu. Angkat teleponnya, nyalakan speaker. Hari ini aku capek banget. Kepalaku udah pusing. Sepertinya soal kerjaan. Enggak apa-apa. Aku angkat aja. Urusan kerja kok. Jadi makin nggak perlu sembunyi, kan? Angkat di sini, nyalain speaker. Biar aku juga dengar. Sebenarnya bisnis apa sih? Sibuk banget, lembur tiap hari. Kenapa nggak diangkat? Bukankah itu telepon kerja? Halo? Halo? Xiaomong, kamu kenapa? Kenapa lama banget? Baru angkat telepon? Ada apa enggak? Kenapa suara perempuan? Mana mungkin? Enggak apa-apa, ketua. Tadi ponselku lagi mode senyap. Maaf bikin khawatir. Kebiasaanmu ini harusnya diubah. Sudah sampai rumah dengan selamat? Enggak ada apa-apa. Cuma hari ini pulang terlalu malam, kamu minum lagi ya. Kamu cewek, pulang sendiri nggak aman. Aku agak khawatir. Tenang aja, ketua. Aku sudah sampai rumah dengan aman. Sekarang, aku lagi sama suamiku. Oh, itu Ketua Chen. Makasih udah jagain geng-geng kita. Sekarang Yuan lagi sama aku. Oke, aku nggak ganggu. Kalian berdua lagi. Kamu lihat kan? Semua soal kerjaan. Sekarang kamu tahu passwordnya. Kamu mau lihat kan? Lihat aja sesuka hati. Aku nggak takut apa-apa. Ternyata udah siap-siap. Kalau memang nggak ada apa-apa, riwayat chat perlu nggak sih bersihin sampai segini? Jelas ada yang disembunyiin. Untung sudah siap-siap. Kamera udah aku pasang. Sekarang siapapun kamu kirim pesan, aku bisa lihat Meng Yuyuan. Kalau kamu benar ngecewain aku, jangan salahin aku jadi keras. Sayang, kamu bangun ya. Sarapan udah di meja. Hari ini aku buru-buru kerja. Hari ini kamu antar gantian sekolah ya? Hari ini kenapa pagi banget? Buru-buru ya? Mau aku antar nggak? Nggak perlu. Kamu kerja aja capek. Tidur lagi aja. Aku naik taksi hari ini. Taksinya udah di bawah. Aduh, nggak lama-lama lagi aku duluan ya. Satu tas harganya 200.000. Meng Yuyuan. Kamu beneran dapat orang kaya ya? Shulina Xiaohe. Juga ayah ibu. Cuma info dari mereka. Apa aku salah paham sama dia? Tunggu. Apa mungkin
Dia tahu soal CCTV. Sudah ketahuan. Bagus. Aku tahu kamu aneh. Panggil sayang terus, panggil cinta tiap saat. Untung aku waspada. Cap Cuckold ini nggak tahu sampai kapan dipakai. Bang Yuyuan, kamu hebat juga. Halo Lawyer Wu. Ini aku. Kamu yang pegang kasus cerai itu kan? Iya, aku mau cerai. Dan aku mau dia keluar tanpa apa-apa. Silakan duduk, Chow Ge. Chow Ge, sejak kamu berhenti dari kerjaan ini, udah lama nggak ketemu. Gimana kabar sekarang? Jangan ditanya. Kamu belum tahu kan? Aku nganggur. Itu, aku kesini hari ini, ada urusan penting sama kamu. Biasanya kamu tangani banyak kasus cerai. Aku mau tanya, kalau istri selingkuh, bisa nggak dia pergi tanpa dapat apa-apa? Peluangnya besar nggak? Serius? Kakak ipar selingkuh? Itu nggak mungkin. Dia cantik dan rajin urus rumah. Kalian berdua selalu pasangan teladan. Dan kamu sangat baik sama dia. Bertahun-tahun ini, kamu kerja keras. Buat beli rumah dan mobil buat dia. Mana mungkin dia khianatin kamu? Masa iya? Cuma karena kamu kehilangan pekerjaan? Sekarang wanita hanya peduli uang dan rumah tangga. Bertahun-tahun ini, aku sudah sadar. Dia, Meng Yuyuan, memang wanita tulen seperti itu. Dulu dia sama aku. Pasti juga karena uangku. Kalau aku nggak kerja keras, cari duit mati-matian. Dia udah ninggalin aku. Lihat sendiri. Sekarang aku nganggur. Dia lihat aku udah nggak ada untungnya. Langsung buang aku. Terus tidur sama pria lain. Ini nggak gitu kan? Aku rasa kakak ipar nggak kayak gitu. Nggak segitunya. Aku bawa bukti kok. Dia pasti sama orang kantornya itu, kan itu bos Jan. Jadian sama dia. Kamu harus bantu aku. Wanita kayak gitu. Jangan harap bisa ambil keuntungan dari aku. Rumah dan mobil, nggak akan dia dapetin. Kamu bilang punya bukti. Kalau ada bukti, urusan lebih gampang. Biar aku lihat buktinya dulu. Kalau di luar, panggil sayang. Kalau itu bukan selingkuh. Kacau. Kalau mau dia pergi tanpa harta, bukti itu kurang kuat. Kamu harus cari cara dapatin bukti yang lebih berat. Maksudmu apa? Chow Ge, bukan mau nyalain kamu. Bukti segini nggak cukup. Kamu bahkan nggak tahu siapa orangnya. Tapi kalau kamu bisa foto mereka berdua lagi mesra, atau langsung tangkap basah, kamu nggak usah khawatir lagi. Kalau menurutmu begitu, aku harus cari cara buat jebak laki-lakinya keluar, biar bisa hadapi mereka langsung. Sayang, aku pulang. Sayang. Makasih hari ini. Sudah jemput Tian-Tian pulang sekolah. Antara kita, nggak perlu makasih segala. Ini memang tugas papa, benar kan? Wah, belanja banyak nih. Kelihatannya sering janjian ya. Beli barang banyak banget sih. Merek ini mahal juga. Dapat duit dari mana? Terus tas ini, aku belum pernah lihat sebelumnya. Baru beli. Gimana sayang? Tas ini edisi terbatas dunia. Cocok sama aku kan? Edisi terbatas dunia? Pasti mahal ya? Tenang. Ini hadiah dari orang. Ini bonus dari kantor. Karena performaku bagus. Mang Yuyuan, aku sudah tahu kebenarannya. Sekarang kamu malah bohongin aku. Meng Yuyuan, aku sudah tahu kebenarannya. Sekarang kamu belajar bohongin aku. Sayang, kamu ngomong apa sih? Kebenaran apa? Beberapa hari lalu aku lihat di kecil dari kantormu. Dia bilang akhir-akhir ini kinerja kalian jelek. Meng Yuyuan, kamu apa? Diam-diam nabung uang rahasia. Nggak apa-apa. Jujur aja ke aku. Aku nggak bakal marah. Jangan dengerin omongannya. Akhir-akhir ini performaku bagus. Bos-bos suka sama aku. Lihat deh, tas ini bagus banget. Aku udah pengen lama. Pandai banget aktingnya. Meng Yuyuan, dulu kok nggak sadar. Kamu suka barang mewah. Materi banget. Selama ini, aku salah lihat orang. Sayang, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering melamun. Nggak apa-apa. Akhir-akhir ini agak capek. Aku tidur duluan.
kamu harus cari cara dapetin info panas. Kayaknya buat dapetin bukti penting, harus aku sendiri. Sayang, kamu ngapain? Udah jam berapa, sayang? Kenapa belum tidur juga? Besok mesti bangun pagi. Aku mau ke toilet, habis itu tidur. Ya cepetan tidur. Selamat malam. Untung aku waspada waktu itu. Aku juga rekam sidik jariku. Ketemu. Ternyata dia memang berkhianat. Hapus chat mencurigakan. Semuanya menikah bertahun-tahun. Tak menyangka orang di sampingku seperti ini. Sayang, kangen kamu. Malam nggak bisa tidur. Makasih udah kasih barang hari ini. Besok suamiku dinas keluar kota. Kita ketemuan ya. Besok jam 10:30 pagi, restoran Liyuan, ruang 312. Aku tunggu kamu. Jangan batal ya. Sayang, Aku juga kangen. Besok jangan batal ya. tak nyangka sebegitu cepat terpancing. Tengah malam pun cepat balas. Kayaknya sering chat ya. Tidur di sampingku. Tapi mikir orang lain. Aku mau lihat siapa sih bos Chan ini? Orangnya gimana? Yuan, jangan salahkan aku kejam. Salahkan diri kamu sendiri. Kamu bisa aja jadi istri baik, tapi malah milih jadi wanita yang berkhianat padaku. Kamu beneran berani datang ya? Ayo bicara kalian berdua, ngaku aja ngelakuin hal menjijikan ini. Udah berapa lama? Kamu ngomong apa sih? Kita kan nggak saling kenal. Nggak kenal tapi masih ngotot. Harus nunggu aku. Nangkap kalian basah-basah. Baru mau ngaku, tapi nggak masalah. Kamu nggak ada ngaku juga percuma. Aku punya bukti kok. Kamu kayaknya ada masalah deh. Aku aja nggak kenal kamu. Salah orang nih. Apa? Pak Chen berani tapi nggak mau tanggung jawab? Biarpun jadi bos. Kok pengecut banget? Mau apa sih? Aku peringatkan ya, jangan macam-macam. Aku bisa lapor polisi. Kamu mau lapor polisi? Kamu yang hancurin keluarga orang, godain istri orang, malah mau lapor polisi. Hari ini nggak beri pelajaran. Aku rugi banget. Udah dibodohin istri. Li Zhichao, ngapain kamu di sini? Xiao Li, kebetulan ya, ngapain kamu kemari? Sama geng-geng ya. Dia mana? Anda siapa? Aku atasannya Yuan Yuan. Kita pernah ketemu, lupa? Tadi malam, geng-geng yang nyuruh ketemuan di Liyuan 312. Dia mana? Janji sama kamu. Siapa orang ini? Apa itu Pak Cep? Hari ini sial banget. Ketemu orang gila begini. Apa jangan-jangan aku salah orang? Xiao Li, mau aku bilang apa sama kamu?
Mau nikah sama kamu udah bertahun-tahun. Dia mana mungkin selingkuh? Jadi, aplikasi chat di HP dia. Chen itu kamu, Tentu saja. terus barang-barang mewah itu kamu yang kasih juga. Hah? Bukan, itu hadiah kantor. Yuan-Yuan bulan ini kerja keras. Tiap hari lembur bareng aku, ketemu klien. Prestasinya paling tinggi. Itu bonus dari kantor. Enggak benar. Orang itu jelas bukan kamu. Chat mereka berdua sangat mesra. Bang Yuan-Yuan jelas selingkuh. Cewek ngobrol kayak gitu, biasa aja kan? Ini semua buktinya, ambil aja lihat sendiri. Yuan-Yuan cial banget. Nikah sama kamu, cowok sepicik kamu. Semua sudah aku bilang. Saran aku, pulanglah sekarang juga. Minta maaf ke Yuan-Yuan. Jadi yang kamu bilang benar? Benar kamu. Baguslah, Yuan-Yuan tidak selingkuh. Aku salah paham dengannya. Malam ini aku pulang, aku masak sendiri. Aku akan perlakukan Yuan-Yuan baik-baik. Yuan-Yuan belum makan kan? Kamu pasti capek kerja. Hari ini aku masak sendiri. Biar kamu istirahat. Suami, kamu capek ya? Tapi aku sudah makan. Istri, hari ini lembur lagi ya? Sini, biar aku pijat, biar rileks. Bau alkohol sekali kamu. Tunggu bentar, aku bikinkan sup anti mabuk. Suami, kenapa hari ini lembut banget? Biasanya kalau aku pulang selarut ini, kamu marah loh. Aku cuma sayang kamu. Dan lagi, kamu kerja juga demi keluarga kita. Pijat agak kuat. Oh iya suami, weekend ini kayaknya aku harus dinas keluar sebentar. Jadi nggak bisa temani kamu dan Tian-Tian weekend ini. Perjalanan dinas? Bukan akhirnya ada akhir pekan tanpa lembur? Bukankah kita sudah sepakat ajak Tian-Tian ke taman bermain? Sayang, bukankah kamu bilang semua kulakukan demi keluarga kita? Klien ini sangat penting bagiku. Kalau deal ini berhasil, aku bisa naik jabatan dan gaji. Nanti kamu juga tak perlu capek lagi. Aku kerja keras demi keluarga. Supaya bisa bantu kamu, ringankan bebanmu. Sayang, aku sungguh kasihan padamu. Lalu, pergi sama siapa? Jangan-jangan sama cowok? Aduh, kamu mikir apa sih? Ketua tim kami? Kamu pernah teleponan? Namanya Chen, perempuan. Jangan mikir aneh-aneh. Aku mau mandi. Makasih ketua tim. Dia sudah percaya. Terima kasih sudah bantu akting. Kan sudah aku bilang, dia itu memang polos, gampang dibohongi. Aku pulang hari ini, dia bilang mau masakin aku juga. Sayang, kamu oke? Hati-hati. Kamu nggak terluka kan? Kalau kamu terluka, aku bakal sedih. Bang Yuyuan, sejak kapan kamu jadi seperti ini? Kali ini aku lihat sendiri, green tea sejati. Berpura-pura di depanku, beda di belakangku. Kalau aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, nggak tahu aku bakal dibohongi sampai kapan. Hal seperti ini nggak bisa dibiarin kamu. Biar aku yang beresin. Nanti aku ambilin nasi lagi buatmu. Makasih sayang, kamu baik banget. Pak supir, tolong ikuti mobil depan. Nggak baik, Pak. Aku nggak mau nunguntit. Udah jangan cerewet. Oke.
Ini dia. Hotel. Cewek ini masih bohong bilang dinas. Ternyata dari pagi-pagi langsung ke hotel. Kehilangan jejak. Kesempatan langka kali ini. Jangan sampai gagal. Harus cari cara. Masuk ke kamar mereka. Tangkap mereka di ranjang. Pak, mau check-in. Wanita yang baru saja masuk itu cantik juga orangnya. Badannya juga bagus. Dia ada di kamar mana? Maaf, Pak. Itu privasi tamu. Kami tak bisa beritahu. Privasi? Dia istri saya. Kenapa harus rahasia-rahasiaan begitu? Maaf, Pak. Kalau Anda bikin gaduh, saya panggil satpam. Jangan. Saya pergi sekarang. Di depan hotel kalian. Kok ada genangan air? Tadi pas saya masuk, hampir kepleset. Di mana kok saya nggak lihat? Itu di sana. Mang Yuyuan sudah ketemu. Bagus berani main-main sama saya. Satpam, ada orang mencurigakan di sini, ngintip privasi orang. Cepat usia dia. Tunggu dulu. Saya cuma mau tahu nomor kamar istri saya. Bukan orang jahat. Jangan dengarkan dia teriak-teriak. Hei, kalian mau apa? Dasar istri sendiri aja nggak bisa jaga. Kamu masih bisa dibilang laki-laki. Mau sok-sokan nangkep basah juga. Udah cukup ya. Ini tempat yang bisa kamu masuk itu aja. Kamu satpam? Kenapa ikut campur? Hotel ini punya keluarga kamu? Jangan bikin ribut di sini. Awas ya kami lapor polisi. Kamu... Kalau bilang lama-lama, dua orang itu bakal keburu tidur bareng. Mais. Bajumu bisa pinjam sebentar? Ngapain sih? Aku buru-buru antar pesanan. Ngapain nangkep basah? Gila kali. Aku nggak ada waktu buat bercanda. Gini aja. Sehari lari-lari gini kamu dapat berapa? Kasih harga aja. 500. Ini 500. Sewa bajumu sehari, kamu nggak rugi kan? Kayaknya nggak enak deh. Kamu buat yang aneh-aneh ya. Jangan lama-lama, istriku di atas. Hampir direbut orang. Cepat ya. Aku tambah 200. Kalau enggak, aku cari orang lain. Oke. Kamu sudah sekaya ini. Kenapa istrimu masih selingkuh sama kamu? Sekarang wanita benar-benar menakutkan. Udah jam berapa ini? Kenapa kamu belum datang juga? Kesal nunggu kamu lama banget. Kenapa baru datang sekarang? Setuju? Arah mana kamar 232? Mang Yuyuan, aku mau lihat kamu janji sama siapa hari ini? Udah jam segini? Kamu belum jujur ke istrimu? Yuan, kita lama nggak ketemu. Jangan bahas hal-hal sedih, ya. Kita udah sepakat. Apa kamu mau bohong lagi? Lanjut kayak gini, aku bakal cari istrimu dan kasih tahu soal kita. Aduh, sayang ampun deh. Ini nyusahin aku, tahu? Aku nggak nyusahin kamu. Aku cuma minta hakku. Yuan, sudahlah. Kalau susah payah ambil cuti, kita senang-senang dulu. Gimana? Dasar buru-buru amat sih. Halo. Halo Yuan, kamu pergi pagi-pagi banget hari ini. Kenapa nggak kirim kabar ke aku? Sudah sampai belum? Aku belum sampai sayang. Aku masih di kereta cepat. Hari ini berangkat terlalu pagi. Ngantuk banget. Kamu yakin di kereta cepat? Sinyal di kereta cepat bagus banget ya. Aduh. Nggak bisa, sinyalnya jelek banget. Sayang, aku nggak bisa dengar. Kamu bilang apa? Halo.
Aku tutup dulu ya. Halo. Geng-geng, halo. Bisa dengar nggak? Oke. Bang Yuyuan. Nggak nyangka kamu masih bohongin aku. Kalau aku nggak ngikutin kamu, aku beneran kira kamu dinas keluar kota hari ini. Kamu tegas sama aku. Setelah bertahun-tahun usahaku ini, kamu injak-injak tulusku. Jangan salahin aku kalau aku nggak sopan. Pesanan makanan sudah datang. Aku nggak pesan makanan loh. Sayang, kenapa kamu di sini? Kamu masih sadar aku suamimu? Kenapa aku nggak ada di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu Mang Yuyuan. Bukannya sekarang harusnya kamu di kereta cepat. Kamu anggap aku bodoh? Kalau aku nggak datang hari ini, gimana aku tahu? Baru saja kamu di kereta cepat. Detik berikutnya udah bisa nginap bareng orang lain. Kamu ngikutin aku, sayang. Aku ngikutin kamu. Kalau iya, terus kenapa? Kalau aku nggak ngikutin kamu, aku masih dibodohi sama kamu. Cepat bukain pintu. Aku mau beresin kalian berdua. Langsung di tempat. Sayang, kamu ngomong apa sih? Siapa pasangan itu? Kok kamu bisa ngomong gitu? Apa aku salah ngomong? Pria itu kan ada di dalam. Aku ada salah? Mang Yuyuan. Sampai di titik ini, kamu harus jujur sama aku. Kalian mulai sejak kapan dia itu siapa? Siapa dia sebenarnya? Aku nggak ngerti maksudmu. Sayang, aku sumpah demi langit. Aku nggak pernah selingkuh. Aku juga nggak ngerti kenapa akhir-akhir ini kamu selalu curiga sama aku. Kalau kamu nggak selingkuh, sekarang buka pintu buat aku. Biar aku lihat. Nggak boleh, kamu nggak bisa masuk. Hari ini penting buat aku. Aku nggak bisa biarkan kamu masuk. Hari ini sudah aku rencanakan lama. Jangan ganggu rencana aku ya. Kamu pulang aja. Aku nggak pernah selingkuh. Juga nggak pernah berubah hati. Berhenti cari alasan. Aku kasih tahu, bahkan Pak Leo sudah lihat bukti perselingkuhanmu. Dan juga chatmu yang memuakkan, aku malas ngomong. Jangan kira kamu sama ketua tim, kerjasama buat hancurin aku. Aku nggak tahu. Coba kamu jelasin. Suamiku, kamu salah paham. Aku beneran nggak lakukan. Apapun yang mengkhianatimu, jangan ribut, pulang aja. Hari ini aku beneran ada hal penting banget. Kalau orang itu tahu, habis aku. Orang itu kebocoran nih. Mang Yuyuan, siapa orang itu sebenarnya? Jelaskan semuanya sekarang. Bukan suamiku. Bukan seperti yang kamu pikir. Bukan seperti yang aku pikir. Kalau begitu buka pintunya. Apa kamu hanya demi uang orang itu? Selama bertahun-tahun ini apa aku tidak baik padamu? Demi membuatmu hidup enak. Saat orang lain libur aku tetap kerja. Aku paling sering lembur di kantor. Supaya bisa beli rumah dan mobil buatmu. Memberimu sebuah rumah. Aku sudah banyak berkorban. Apa kamu masih punya hati nurani? Selama ini demi kamu sudah berapa banyak uang yang aku habiskan pernah kamu hitung? Sayang, aku tahu kamu capek. Semua usahamu aku tahu. Tapi semuanya tidak seperti yang kamu pikir. Aku punya alasan sendiri. Kamu pulang dulu ya. Kumohon, nanti setelah kamu pulang, semua ini akan aku ceritakan semuanya. Apa alasanmu? Mang Yuyuan. Sekarang kenapa kamu jadi seperti ini? Dia kasih kamu berapa? Sampai kamu rela memberikan diri sepenuhnya. Apakah aku juga salah menilaimu? Selama ini kamu bersama aku juga demi uang bertahun-tahun ini. Setelah mengambil segalanya dariku. Sekarang kamu mau buang aku. Sayang, di matamu aku sehina itu? Kenapa kamu bicara begitu? Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Kamu selingkuh sama aku. Kamu nginep bareng orang lain. Kamu masih bisa bilang aku berlebihan. Udah dipakai orang lain, masih bisa pura-pura nggak bersalah. Aku beneran nggak ngapa-ngapain. Percaya aku bersih suamiku. Kamu lihat sendiri kan? Aku nggak bohong sama kamu. Aku mohon, udah jangan ribut, pulanglah. Mana mungkin? Ini nggak mungkin. Aku jelas dengar di luar. Ada suara laki-laki. Pasti kamu sembunyiin dia. Cepet bilang, kamu sembunyiin dia di mana? Suamiku, udah nggak ada kepercayaan sama sekali. Nggak ada orang lain di sini. Baiklah. Udah tiduran di kasur ya? Apa jangan-jangan aku biarin laki-laki itu kabur lagi? Pulang dulu aja suamiku. Aku nggak bohong. Kalau ada apa-apa bisa dibicarain di rumah. Kenapa aku harus pulang?
Apa laki-laki itu lagi keluar? Baik. Aku tunggu di sini. Sampai aku lihat dia. Aku nggak bakal pulang. Suamiku, sekarang kita udah nggak ada rasa percaya, gitu ya. Aku janji, aku sungguh nggak ngelakuin apapun yang nyakitin kamu. Kalau kita nggak ada kepercayaan sama sekali, mending kita cerai aja. Cerai, Mang Yuyuan. Ini tujuan akhir kamu kan? Kamu pinter banget ngatur rencana. Dulu aku kira kamu masih punya hati. Karena kita punya masa lalu, masih ada sedikit rasa. Tapi buru-buru banget mau putusin aku. Udah nemu korban baru ya? Baik. Cerai ya cerai. Tapi denger ya, rumah dan mobil yang aku beliin, kamu nggak bakal dapat. Oke, aku pergi tanpa apa-apa. Sekarang kamu bisa pergi kan? Kamu beneran gak mau apa-apa? Mana mungkin, dia gak mungkin terima pergi tanpa apa-apa. Apa aku cuma kebanyakan mikir, beneran gak ada siapa-siapa? Baiklah, Mang Yuyuan. Kayaknya cowok kaya yang kamu deketin. Duitnya banyak ya, sampai kamu mau pergi tanpa apa-apa. Dia kasih kamu berapa? Sampai rumah pun kamu tinggalin. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma mau buktiin ke kamu. Kamu kira aku berubah? Aku mau buktiin ke kamu, aku gak pernah berubah. Dulu yang aku suka itu orangnya kamu, bukan uangmu. Sekarang, aku juga gak peduli sama uangmu. Tapi gak nyangka, kamu udah segitu, gak percaya sama aku. Jadi pernikahan ini sudah tak perlu dilanjutkan. Sekarang kita sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Cepat pergi. Kita belum cerai. Kenapa kau suruh aku pergi dengan Mang Yuyuan? Aku kemari untuk menangkap selingkuh. Kalian pasangan tidak sah. Aku ingin lihat siapa orang yang membuatku diselingkuhi. Siapa orangnya? Li Chao, jangan ribut lagi. Harus bikin heboh terus? Mau semua orang tahu? Di hatimu. Aku sehina itu. Aku setuju hengkang tanpa harta. Karena aku cinta kamu. Bukan karena aku benar-benar selingkuh. Yuan, buka pintu. Siapa di luar? Apa itu selingkuhanmu? Sampai sekarang kau diam saja kan? Suamiku, aku benar-benar bukan begitu. Aku punya alasan. Bagaimana ini? Bagaimana? Kalau ketahuan habis sudah. Suami, bisa kan kau cari tempat bersembunyi dulu? Mang Yuyuan, kamu serius? Aku kesini buat tangkap selingkuh. Kamu malah suruh aku sembunyi. Kenapa harus begitu? Ayo, sekarang buka pintunya. Aku mau lihat siapa yang datang. Siapa sebenarnya? Sayang, kumohon. Jangan sulitkan aku. Bisa nggak? Ingat hubungan kita. Sudah selama ini. Tolong bantu aku. Cari tempat sembunyi dulu. Ya, boleh? Enggak bisa. Nanti ketahuan. Ini juga enggak bisa. Bagaimana ini? Sudah enggak sempat. Yuyuan, ada apa? Kenapa enggak dibuka pintunya? Ngapain buru-buru? Lagi ganti baju, tunggu sebentar. Oke, Mang Yuyuan, kalian berdua bermain peran di depanku ya? Ayo, cepat buka pintunya. Jangan biar kakakmu nunggu lama. Oke, kamu nggak buka ya? Biar aku buka. Jangan. Sayang, jangan buka. Tolonglah, kalau kamu buka pintu ini, hubungan kita selesai. Sayang, jangan begitu ya. Minggir. Yuyuan, sudah siap belum? Aku udah nggak sabar. Kok aku dengar suara pria di dalam? Mana mungkin? Kamu pasti salah dengar. Iya, bentar lagi. Udah datang. Jangan buru-buru gitu dong. Sayang, tenang dulu. Bukankah kamu mau ceraikan aku? Kamu kan mau usir aku tanpa apa-apa, oke? Tapi sekarang kamu harus ikut kata-kataku. Kamu sembunyi dulu. Kamu bakal lihat semua yang kamu mau. Meski kamu nggak puas dengan yang kamu lihat, kamu bisa rekam video. Rekam semua bukti. Nanti aku nggak bakal dapat uang sepeser pun. Gimana? Lebih aman dari janji kan? Oke, Mang Yuyuan, akhirnya ngaku juga. Memang begitulah kamu. Semua ini rencana kamu. Sudah kamu atur dari awal kan? Kenapa? Ini bagian dari fantasi kalian juga. Nanti pacar kamu mau kasih aku berapa? Oke, aku sembunyi di kamar mandi sebentar. Biar aku lihat, kamu sebenarnya kayak apa di luar.
Sayang, kamu tetap di dalam. Jangan keluar. Kamu bakal lihat aku beberapa hari ini. Aku ngapain aja. Kenapa lama banget Yuan Yuan? Meng Yuyuan. Kamu cuma cari pria gini? Dia kasih kamu berapa? Sampai kamu rela serendah ini? Masuk aja. Sayang, kamu bikin aku khawatir deh. Kan sudah aku bilang, aku lagi ganti baju. Li Zhichao, ini orang yang selalu seranjang sama kamu. Ada apa? Ada orang di dalam. Ada orang? Mana mungkin? Kamu salah dengar. Mungkin angin tadi menjatuhkan sesuatu. Bukan. Barusan aku dengar suara pria. Aku tadi nonton TV. Mungkin suara TV. Bukannya kamu tadi buru-buru? Kenapa sekarang enggak? Aku buru-buru. Hari ini aku kesini. Urus hal penting. Waktuku mungkin nggak banyak. Selesaikan urusan dulu. Sayang, ayo urus urusan dulu. Meng Yuyuan, kamu suruh aku di sini? Biar aku lihat buktinya langsung. Ini buktinya. Konyol. Aku malah percaya kamu lagi. Padahal aku selalu nurut. Selalu perhatian. Apa salahku ke kamu? Sekarang, kamu berani selingkuh di depan mataku? Nggak bisa dibiarkan. Kalau nggak kasih pelajaran ke pasangan keparat ini, masih pantas jadi pria? Kalau aku cuma lihat pria lain, ganggu istriku. Aku masih pria? Dasar jalan kamu. Berani kamu pukul aku. Jangan keterlaluan. Kalian berdua, aku lawan kalian. Kamu, siapa kamu? Dari mana kamu muncul? Mau apa? Suamiku, kenapa kamu keluar? Sayang, bagus. Kalian pasangan suami istri, kalian berdua kerja sama jebak aku ya. Tunggu saja. Aku panggil orang sekarang. Kamu si selingkuhan itu kan, kamu mau panggil orang, kamu tidur sama istriku. Pasangin aku tanduk, hancurin keluargaku. Sekarang masih pura-pura jadi korban. Oke? Sekarang aku kasih pelajaran. Godain istri orang, harus tahu risikonya. Tidak, jangan gegabah. Jangan gara-gara orang kayak dia, hancurin hidupmu sendiri. Lihat keadaannya, kamu masih lindungi sampah ini. Bang! Ayo bicara baik-baik. Ampuni aku, Bang. Aku nggak tidur sama istrimu. Sebenarnya kami nggak terjadi apa-apa. Percaya aku. Aku punya bukti. Beneran nggak ada apa-apa. Kamu kira aku bodoh? Atau pikir mataku buta? Kayaknya kamu bosan hidup. Bro! Jangan salah paham. Kami beneran nggak ngapa-ngapain. Semuanya salah paham. Istri kamu yang goda aku. Apa kamu bilang? Apa maksudmu? Katanya aku goda kamu. Kok bisa ngomong gitu? Bro, tenang dulu. Tolong jangan bikin susah aku. Ini bukan salahku. Dia yang duluan goda aku. Aku kliennya dia. Kita belum kenal lama. Dia selalu dandan heboh tiap hari. Bilang mau cari klien buat aku. Kadang bajunya buka dada. Kadang punggung dan paha terbuka. Nggak nyangka di rumah. Gayanya polos banget. Jangan fitnah aku. Apa yang aku pakai ke kantor? Itu hakku. Apa cewek yang pakai rok di jalan, semuanya godain kamu? Bro! Kamu juga cowok. Kamu pasti ngerti soal ini. Memang aku salah. Tapi nggak separah itu. Aku cuma buat kesalahan yang sering pria lakukan. Nggak bisa tahan diri. Makanya aku kena jebakannya. Dia ajak aku. Aku langsung keluar. Kami beneran nggak ngapa-ngapain. Serius, bro. Oke, Meng Yuyuan. Ternyata kamu duluan yang ngajak. Jadi dia omong, nggak semuanya bohong. Di rumah kamu pura-pura. Istri baik, ibu baik. Di luar bebas ngapain aja? Suami dia omongnya bohong kok. Kamu lebih percaya orang lain daripada aku? Kita sudah tidur bersama 10 tahun. Masih berani bilang kayak gini ke aku. Dulu aku percaya kamu juga percaya cinta. Dulu aku benar-benar bodoh. Sekarang aku sudah berubah. Aku tak akan percaya lagi. Rayuan manismu itu, Meng Yuyuan. Semua ini kau ajarkan padaku. Kalau kau lihat ini gimana? Sampai di titik ini, aku juga harus jujur padamu. Akhiri sandiwara ini.
Pak Chen, HP ini, sejak kau masuk, sudah terus merekam. Sekarang kau bisa jujur kan? Kenapa aku panggil kau ke sini? Sebenarnya buat apa? Kau berani rekam aku? Maksudmu apa? Aku nggak tahu. Pokoknya semua ini salah kalian para wanita. Bukan urusanku. Oke. Sampai sekarang kau masih ngotot ya? HP ini jelas merekam. Bagaimana kau masuk ke kamar ini dan juga merekam jelas. Begitu masuk, langsung ganggu aku lagi. Kalau misal aku kirim video ini ke istrimu, tahu kau nginap bareng cewek lain, apa reaksi dia? Kamu! Yuan. Semua salahku. Maaf Yuan, ini salahku. Jangan kirim videonya ke istriku ya. Mau uang berapa? Berapa pun tak kasih. Bro. Tolong bujuk istrimu. Jangan sampai besar masalahnya. Bisnisku cuma jalan karena keluarga istri. Kalau diusir tanpa apa-apa, hidupku hancur. Aku nggak mau uang. Aku mau kau dihukum. Orang kayak kamu, pantas hidupnya hancur. Gimana nama baikku nanti? Kalau kau nggak dapat pelajaran, berapa perempuan lagi yang bakal jadi korban kayak aku? Ini balasan untukmu. Kamu sebenarnya mau apa? Kalian berdua main apa sih? Aku nggak ngerti. Hey. Ngomong, jujur aja, ceritakan semuanya. Yuan. Aku ngaku. Aku bilang. Yuan, tenang dulu. Jangan emosi. Ini Yuan itu nggak salah. Semua salahku. Nggak ada hubungannya sama Yuan. Kalau Yuan salah, itu karena dia terlalu cantik. Pernah sekali waktu kami diskusi kerja, dia kebanyakan minum. Aku nggak bisa tahan. Jadi aku mau bertindak sama dia. Yuan. Hari ini kamu memang banyak minum. Lihat jalannya aja oleng. Pulang sendirian nggak aman. Biar aku antar pulang. Masih bisa ngomong? Hari ini kamu yang maksa aku minum. Terima kasih banget, Bos Chen. Nggak usah, aku bener-bener nggak apa-apa. Lagi pula suamiku mau jemput aku. Nggak perlu repot. Nggak repot. Sekalian lewat. Bener-bener nggak perlu. Saya mabuk kalau naik mobil Anda mahal banget. Saya takut nanti muntah di dalam mobil. Dan malam-malam, cowok-cewek berduaan. Kalau tersebar, nggak bagus juga. Yuan. Aku mau antar kamu itu memuliakanmu. Masa kamu nggak ngerti? Aturan ini, perusahaan kalian ngirim sales kayak kamu. Buat nego bisnis. Menurutku perusahaan kamu cepat atau lambat bakal bangkrut. Nggak bisa minum juga. Malah banyak alasan. Masalah begini. Harus aku laporkan ke bos kamu. Kerjaan ini nggak boleh sampai dipecat lagi. Aku nggak bisa tambah beban suamiku. Kalau sampai kejadian repot. Ayo naik mobil. Biar aku pasangin seat belt. Pak Chen, yang begini aku bisa sendiri. Pak Chen, tolong jaga sikap. Jaga sikap udah kayak gini. Kamu masih pura-pura. Kalau kamu nggak minat sama aku, ngapain naik mobilku? Harumnya. Sini, aku cium sekali. Berani dorong aku. Jangan kurang ajar. Ya, aku suka kamu, itu keberuntunganmu. Berhenti, ini pelecehan. Aku bakal teriak. Teriak saja. Makin kamu teriak, makin seru buatku. Sayang, aku sudah jujur soal semuanya. Aku nggak selingkuh. Juga nggak bohongin kamu. Yuan, semua yang kamu bilang itu benar. Kamu benar-benar nggak bohong sama aku. Semua yang aku bilang itu benar. Nggak ada satu kata pun bohong. Tidak. Kalau begitu, kenapa hari ini kamu masih janjian sama dia buat nginep bareng? Sayang, kamu tetap... Hari ini aku bukan untuk janjian nginep bareng dia. Tapi untuk buktikan aku nggak bersalah. Buktikan nggak bersalah? Cara kamu buktiin, pakai lingerie seksi. Dan sama cowok asing. Di kamar berdua, bahkan ngomong gitu aja. Aku ngerasa kotor, kamu nggak ngerasa kotor? Bukan begitu, sayang. Hari itu di mobil, di rekaman dashcam. Ada bukti dia ganggu aku. Hari ini aku set perangkap, biar rekam video dia di hotel. Buat ngancem dia. Supaya dia kirim bukti yang bisa bersihin nama aku. Nanti kalau dia mau ganggu aku lagi, aku punya bukti buat balas. Setelah kejadian itu, dia masih sering datang ke kantor, ganggu aku, ikutin aku,
Bahkan mau ganggu aku lagi. Sekarang di kantor kami, selalu ada gosip dari rekan kerja. Dan entah kenapa, akhir-akhir ini tiap pulang, aku merasa, bahkan tatapanmu padaku, juga aneh. Aku tahu kamu curiga padaku. Jadi, aku benar-benar tidak tahan hidup seperti ini. Jadi, kamu hapus semua chat dengan dia kan? Iya, sayang. Aku tahu aku salah. Maaf. Aku tahu kamu khawatir aku, jadi aku takut semua itu. Kalau kamu lihat, kamu bakal salah paham. Hati kamu pasti sakit. Lalu, kamu dan ketua tim kerja sama bohongi aku. Juga soal ini? Iya. Maaf sayang. Aku nggak seharusnya bohong. Tapi waktu itu aku takut. Waktu pagi aku bangun, langsung lihat dia kirim pesan ke aku. Tanya soal kencan malam. Aku tahu kamu mulai curiga. Tapi aku juga bingung harus gimana. Dan nggak ada yang bisa kuajak bicara. Aku takut kamu bakal lakukan hal nekat. Juga takut kamu nggak kasih aku kesempatan jelasin terus ninggalin aku. Jadi aku cuma bisa minta ketua tim bantu aku buat acting biar kamu tenang. Berani ganggu istriku. Masih mau usik dia terus. Bukti mana? Mending sadar diri. Rekomendasi serahkan ke aku. Kalau tidak, aku tak akan diam saja. Bro, aku salah. Aku salah. Semua salahku. Memang salahku. Aku bukan orang baik. Aku sampah. Tolong maafkan aku. Ampuni aku. Bro, kalau ini tersebar, habis muka aku. Jangan ngomong kosong. Bukti mana? Bukit semua di sini. Bro, bang. Ini buktinya buat kalian. Setelah ini, kalian tak bakal cari masalah lagi kan? Aku kasih uang tutup mulut. Harga bisa dibicarakan. Aduh. Harga. Siapa mau bahas harga sama kamu? Berani ganggu istriku. Hari ini aku lawan. Sayang, berhenti. Jangan demi sampah ini korbankan dirimu. Kalau kamu masuk penjara, gimana dengan Tian-Tian? Bukti ini sudah aku kirim ke diriku, sudah simpan. Aku bukan cuma gak ambil uangmu, juga gak bakal maafin kamu. Tapi juga video ini akan aku sebar ke semua orang di industri ini, biar kamu dikeluarkan dari dunia kerja. Aku tak akan biarkan gadis tak bersalah jadi korban di tanganmu lagi. Dengar itu kan, cepat pergi. Aku pergi. Aku. Semua sudah selesai. Aku sudah terbukti bersih. Kapan kita urus cerai? Semua sudah selesai. Aku sudah terbukti bersih. Kapan kita urus cerai? Yuan, apa maksudmu? Yuan, jangan pergi. Aku nggak mau cerai. Aku yang salah paham. Sekarang sudah jelas, kita nggak usah cerai. Tapi sudah terlambat. Sekarang aku nggak tahu bagaimana jalani pernikahan ini lagi. Aku juga nggak tahu gimana hadapin kamu. Seperti ku bilang dulu, ambil semua harta. Aku nggak mau apa-apa. Tapi bolehkah tinggalkan Tian-Tian padaku? Aku nggak bisa tanpa Tian-Tian. Aku mau jadi ibu yang baik. Aku mau dia tumbuh bahagia. Yuan, ngomong apa sih? Kali ini aku yang salah. Aku tak seharusnya begitu ke kamu. Juga tak seharusnya nggak percaya kamu. Bahkan aku pakai kata-kata kasar. Buat menghina kamu, aku benar-benar bersalah. Tapi aku bersumpah, ini tak akan terjadi lagi. Hal seperti ini tak akan terulang. Kamu pernah bilang, kamu percaya padaku, percaya cinta. Aku juga merasa begitu. Aku tak pernah berharap kamu bisa dapat uang banyak. Kita bisa hidup dengan sangat kaya. Aku cuma ingin orang yang kucintai bisa percaya padaku, sayang padaku. Tapi beginilah kamu terhadapku. Sekarang aku sudah tak punya harapan untuk cinta dan pernikahan. Yuan, maaf. Demi Tian-Tian. Demi kenangan kita dulu. Tolong maafkan aku. Yuan,
aku bisa cerai denganmu. Tapi meski cerai, aku akan kejar kamu lagi. Aku mau lamar kamu. Sekali lagi. Dulu aku salah. Mulai sekarang, Aku pasti berubah. aku akan buktikan dengan tindakan. Aku sungguh-sungguh. Aku akan sayangi dan percaya kamu. Yuan. Aku benar-benar cinta kamu. Percaya padaku ya. Ayo kita baikan. Aku cinta kamu. Ayah, aku pulang. Kamu sudah pulang? Wah, banyak makanan enak. Ini semua disiapkan untuk siapa? Tentu saja untuk kalian. Ayo coba. Ini semua masakan andalan ayah. Sayang, kerja hari ini pasti capek ya. Aku nih sudah masak banyak makanan favoritmu. Ayam kola, daging goreng asam manis, telur tomat, tumis timun daging. Oh iya? Aku juga siapin 2 botol anggur merah buat rayain promosimu. Makasih suamiku. Hari ini memang harus dirayakan dengan baik. Oh iya suamiku, masih ingat Pak Chen itu? Tentu ingat. Orang itu sampah yang suka ganggu istriku. Kenapa? Dia ganggu kamu lagi? Bilang aja ke aku akan bela kamu. Mana berani dia. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya aku memang karena kejadian sebelumnya bisa dibilang dapat hikmah. Order sebelumnya, karena situasi setelahnya, aku gagal dapat. Akhirnya, ganti klien lain. Ternyata klien ini nggak nyangka sangat royal. Langsung order miliaran. Jadi sekarang performaku bukan cuma tercapai, tapi aku juga nomor 1 di kantor. Jadi aku dapat promosi kali ini. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padanya. Kenapa harus terima kasih sama dia? Itu semua karena istriku cantik dan hebat. Oh iya. Bos Chen itu sekarang gimana? Aku udah kasih tahu ke bos perusahaan kita. Hasilnya, dia stop semua kerja sama bisnis dengan bos Chen. Sekarang bos Chen itu kayak tikus got di jalan. Semua orang di industri ngejar dia. Bagus banget. Itu memang pantas buat dia. Oh iya? Aku belum sempat kasih tahu kamu. Aku udah dapat kerja. Senin mulai masuk kerja. Mulai sekarang, kamu nggak perlu capek-capek lagi. Sayang, sekarang aku nggak mau cari uang banyak lagi. Aku cuma mau hidup tenang bareng kamu. Ayah, ibu, kapan kita makan? Tian-tian lapar. Kita makan sekarang. Ayo makan.